Aku diseret dan dijambak oleh ibu mertua di depan kantor suamiku, hanya karena aku terlihat kampungan dan tidak pantas di sana. Ku buat dia terkejut saat tahu bahwa akulah yang berkuasa di perusahaan itu. Dia memohon ampun dan bersujud di kakiku. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu, embun masih menempel halus di dedaunan ketika aku membuka mata dari tidurku yang nyenyak. Sinarnya belum terlalu terang, tapi cahaya lembut matahari sudah menyelinap lewat celah tirai kamar, menandakan hari baru telah tiba. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa kantuk yang masih tersisa. Rutinitas seperti biasa akan segera dimulai. Namaku Rina. Aku istri dari Ardi, pria yang aku cintai dan hargai. Kami menikah selama hampir 3 tahun. Dan selama itu pula aku mencoba berusaha menyesuaikan diri dengan keluarga suamiku, khususnya ibu mertuaku, Bu Ratna. Tapi jujur saja, hubungan kami belum pernah akur. Bu Ratna selalu memandang rendah aku. Alasannya sederhana, katanya aku terlalu sederhana dan kampungan untuk berada di lingkungan mereka yang menurutnya berkelas dan berstatus sosial tinggi. Aku bukan wanita dari keluarga kaya atau bergelimang harta. Aku tumbuh di sebuah kota kecil. Orang tuaku bekerja keras sebagai pedagang kecil dan guru les di sekolah dasar. Aku mengenakan pakaian sederhana, tidak suka berlebihan dengan make-up atau pernak-pernik aksesori. Terkadang aku tahu itu membuat ibu mertua tidak nyaman, bahkan memandang sinis. Tetapi aku tak pernah merasa malu dengan siapa aku sebenarnya. Pagi ini, aku berdiri di depan cermin di kamar kami, mengenakan kemeja putih polos dan celana hitam yang rapi. Aku sengaja memilih penampilan yang sederhana dan profesional karena aku harus pergi ke kantor. Tapi bukan kantor biasa. Ini adalah kantor pusat perusahaan besar tempat Ardi bekerja. Sebuah perusahaan yang selama ini selalu aku agungkan dalam diam. Perusahaan itu bukan milik orang lain, melainkan perusahaan yang selama ini aku rahasiakan dari ibu mertua dan keluarga besar. Sejak awal menikah, aku memang sengaja tak membicarakan perananku di perusahaan. Bukankah justru kegembiraan dunia ini terletak pada kejutan yang tak terduga? Aku memang bukan karyawan biasa. Aku adalah direktur utama sekaligus pemegang saham mayoritas. Semua ini aku capai dengan kerja keras dan ketekunan selama bertahun-tahun, jauh sebelum aku masuk ke keluarga suamiku. Aku tahu, jika ibu mertua tahu siapa aku sebenarnya, semuanya akan berubah. Namun disinilah letak tantanganku. Aku ingin membuat dia mengerti bahwa penampilan luar tidak bisa dijadikan ukuran kemampuan dan nilai seseorang. Sementara aku bersiap, suara-suara dari ruang tamu terdengar jelas. Aku bisa mendengar ibu mertua sedang berbicara dengan suara lantang. Seperti biasa, dia sedang mengeluhkan sikapku yang menurutnya tidak pantas berada di lingkungan mereka dan di kantor tempat suamiku bekerja. Aku menggigit bibir, mencoba tidak memedulikan semua keluhan itu. Namun, hatiku sesekali tergores oleh kata-kata tajamnya. Ardi, suamiku, masih belum turun dari kamar. Kami memang seringkali diam satu sama lain saat masalah keluarga ini mencuat. Aku tahu dia juga kadang terjebak di antara dua dunia, menghormati ibunya sekaligus menyayangi aku. Setelah berpamitan singkat kepada suami, aku melangkah keluar rumah dengan langkah mantap. Matahari pagi yang mulai naik menerangi jalanan yang ramai. Aku menghirup udara segar, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi hari yang mungkin akan penuh ujian. Sampai di depan gedung kantor, aku melihat para pegawai yang berlalu lalang dengan berbagai ekspresi. Ada yang santai, ada yang serius, ada yang sibuk dengan telepon genggamnya. Semuanya tampak biasa, seperti rutinitas yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Namun bagi seorang wanita seperti ibu mertuaku, keberadaanku di sini adalah hal yang tidak bisa diterima. Dalam hatiku, aku bertekad akan membuktikan bahwa aku tidak hanya kampungan di luar, tapi mampu memimpin dan membawa perusahaan ini ke puncak prestasi. Ini bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk suamiku dan keluargaku yang sebenarnya belum mengenalku seutuhnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku siap menghadapi semuanya dengan kepala tegak.
Malam sebelum kejadian besar itu, suasana rumah terasa sangat berbeda. Aku, Nadia, duduk di ruang makan sendirian, memandangi piring kosong di meja. Bima, suamiku, masih sibuk mengulas berkas kerja di kamar, karena esok ada presentasi penting di kantor. Keheningan malam justru memperjelas suara langkah kaki Bu Sri di koridor, keras, berwibawa, seperti ingin mengumumkan siapa yang paling berkuasa di rumah ini. Sejak aku dan Bima tinggal di rumah keluarga, segala keputusanku selalu seolah menunggu restu beliau. Aku mencoba tetap sopan, menjaga tutur kata, tapi bagaimanapun caraku merendah, kata, kampungan, tetap saja selalu keluar dari mulutnya seolah aku ini duri dalam daging kebanggaan keluarga mereka. Besok kau ikut ke kantor, kan? Tiba-tiba suara Bu Sri menusuk keheningan. Ia berdiri di ambang pintu, menatapku tanpa senyum. Aku sedikit terkejut, tak pernah sebelumnya ia menawarkan ajakan apapun, apalagi menyangkut urusan kantor. Iya, Ibu. Saya ada keperluan dekat sana juga, jawabku pelan. Kepalaku terus tertunduk, berusaha menahan perasaan, antara tegang dan takut. Matanya mengamati atas bawah tubuhku, dari jilbab polos, blus sederhana sampai sepatu flat yang sudah beberapa tahun kupakai. Tolong jangan mempermalukan keluarga. Kau tahu kan, para direksi perusahaan akan ke kantor besok. Jangan sampai mereka pikir keluarga kami ini sembarangan memilih menantu, katanya dingin, seperti biasa. Aku mendengar suara pintu kamar terbuka. Bima keluar, menatap ibunya lalu menatapku, seolah hendak menyampaikan permintaan maaf atas sikap beliau yang tak pernah berubah. Namun, aku hanya tersenyum kecil pada Bima, mencoba meyakinkan bahwa aku baik-baik saja. Meski dalam hati, rasa perih itu kembali menggores. Setiap ucapan ibu pasti meninggalkan bekas, setipis apapun. Malam itu, aku sulit tidur. Kalimat Bu Sri terus mengiang di kepalaku. Sejak kapan aku masuk ke keluarga ini hanya untuk menjadi pajangan, bukan sebagai manusia utuh yang dihargai? Namun aku bertekad, setidaknya besok aku akan mencoba tenang dan menjaga nama baik keluarga, meski mungkin dengan harga diri yang harus kurlakan diinjak lagi. Keesokan harinya, aku sudah rapi dari subuh. Sangat sulit menutupi kegugupan saat hendak bertemu dengan rekan-rekan kerja Bima dan berada di bawah pengawasan Bu Sri, yang hari itu tampil rapi dengan kebaya modern dan tas branded favoritnya. Kali ini, aku berjanji dalam hati, aku ingin membuktikan bahwa aku bukan sekadar istri, kampungan, yang lemah. Kami tiba di lobi kantor hampir bersamaan. Dari jarak dekat, Bu Sri mulai mengatur nada suara dan gestur tubuhnya, menampilkan citra, nyonya besar, perusahaan. Ia menyapa para satpam, resepsionis, dan beberapa staf dengan ramah namun penuh wibawa, seolah ingin memastikan siapa yang paling dihormati di sana. Aku melangkah di belakangnya, menahan napas. Pikiranku dipenuhi bayangan-bayangan buruk, tetapi juga keberanian yang perlahan tumbuh. Aku yakin ini baru permulaan. Bara konflik sudah dinyalakan, dan aku harus siap menerima akibatnya. Titik pemicu konflik telah nyata. Aku akan diuji, bukan hanya di dalam rumah, tapi juga di atas panggung utama keluarga dan perusahaan. Pagi itu, aku melangkah dengan hati-hati di antara lorong lobi kantor pusat perusahaan besar tempat suamiku bekerja. Lantai marmer berkilau memantulkan cahaya lampu yang menggantung di langit-langit tinggi. Di sekelilingku, orang-orang berlalu lalang dalam balutan pakaian rapi, beberapa dengan jas dan dasi, sebagian lain mengenakan kebaya modern dan rok pencil ketat. Semuanya tampak percaya diri dan sibuk, berbicara melalui telepon atau berdiskusi kecil. Aku berdiri sedikit terpisah, mencoba menyesuaikan langkah dengan ritme mereka, walau kadang masih merasa asing di antara kerumunan yang penuh jargon bisnis dan protokol resmi. Namun aku lompatkan dada dan tegakkan pundak, menahan gugup yang sesekali mengusik. Aku tahu, hari ini aku bukan hanya menghadapi dunia perusahaan, tapi juga pertempuran yang tak kalah penting, menghadapi pandangan ibu mertuaku, Bu Sri. Bu Sri berjalan beberapa langkah di depanku dengan wibawa seorang nyonya besar yang memang begitu ia tampilkan. Tas kulit bermerek tergantung anggun di lengan, rambutnya tersanggul rapi, dan senyum tipisnya sudah menjadi senjata ampuh membuka perbincangan dengan para staf dan eksekutif di sekitar. Sorot matanya yang tajam melepaskan gelegak penilaian ke arahnya, terutama padaku. Saat kami melangkah ke area lift kaca yang transparan,
Aku melihat beberapa direktur muda yang sudah menunggu. Tiba-tiba, seorang pria bertubuh sedang dan berwajah ramah berbalik ke arah Bu Sri dan menyapanya dengan formal. "Selamat pagi, Ibu Sri." "Nadia." Dia berpaling ke arahku, menatap penuh rasa ingin tahu, seperti bertanya-tanya siapa wanita sederhana ini yang menemani Bu Sri. Sebelum aku bisa menjawab dengan sopan, Bu Sri dengan nada setengah menyindir berkata, "Oh, ini menantu saya. Dia belum biasa dengan suasana seperti ini, jadi mohon dimaklumi kalau penampilannya sedikit berbeda." Frasa itu, walau terucap dengan halus, terasa tajam menusuk hatiku. Aku menelan ludah, menahan amarah dan rasa malu yang mencoba menguasai. Lift mulai naik dengan suara lembut dan kaca tembus pandang yang memperlihatkan gedung-gedung tinggi di luar. Suasana di dalam ketenangan, sesekali terdengar bunyi notifikasi ponsel atau obrolan singkat tentang agenda rapat pagi ini. Aku mengatur napas, menarik nafas dalam-dalam, mendorong diri agar tetap tenang dan fokus. Ketika pintu lift terbuka, kami memasuki lantai khusus direksi. Ruangan yang luas dengan jendela besar memperlihatkan pemandangan kota yang sibuk. Di sana berkumpul sejumlah eksekutif, sibuk berbincang dan sibuk dengan dokumen di tangan. Aku turun ke samping, menghindari menimbulkan gangguan, sambil memperhatikan sekeliling. Namun tiba-tiba, terjadi insiden kecil yang memecah suasana. Seorang karyawan muda yang mengenakan kemeja putih salah langkah dan menumpahkan kopi ke rok kebaya Bu Sri yang mahal. Noda coklat menyebar cepat, menodai kain sutra yang halus. Wajah Bu Sri berubah merah padam, rambutnya yang disanggul rapih tampak bergoyang saat ia marah dan menatap tajam karyawan tersebut. Astaga! Bagaimana bisa seseorang sangat ceroboh sampai menumpahkan kopi begini? Lihat, Nadia saja yang sederhana ini lebih rapi dan berhati-hati. Sindiran itu keluar tanpa basa-basi, menohok tidak hanya karyawan malang itu tapi juga aku. Aku merasakan ruang penuh dengan tatapan karyawan lain yang kini memandangiku dengan campuran rasa iba dan keheranan. Tanpa pikir panjang, aku melangkah maju dan mengambil sapu tangan dari tas kecilku. Pelan tapi sigap aku membantu membersihkan noda, berusaha meringankan keadaan sekaligus menyelamatkan martabat Bu Sri. Senyum kecil Pak Yudi, salah satu direktur yang berdiri dekat situ, membuatku sedikit lega. Ia berbisik, "Nadia, kamu selalu sigap membantu. Kita harus belajar dari ketulusan seperti ini." Beberapa staf lain mengangguk setuju, membuat suasana menjadi sedikit cair, walau Bu Sri tetap berdiri dingin. Bu Sri kemudian mengalihkan pandangannya dan menjauh. Wajahnya masih tegang dan matanya melayangkan pesona amarah yang tersimpan. Aku tahu, di balik dinginnya, ada gelisah yang terus menggerogoti. Sore hari saat aku kembali ke rumah, pikiran tentang kejadian di kantor terus bergelinding di otakku. Aku mulai menyadari bahwa dulu aku terlalu terfokus pada penampilan luar dan pandangan ibu mertuaku saja. Namun hari ini aku mulai menunjukkan bahwa aku punya nilai yang tak kalah kuat di balik penampilan sederhana ini. Namun aku juga tahu, pertempuran sebenarnya baru akan dimulai. Ibu mertua tidak akan mudah menerima keberadaanku yang sebenarnya, terutama setelah aku menunjukkan sikap dan keteguhan yang berbeda dari yang selama ini ia bayangkan. Percikan api ini akan segera menjadi api yang membara dalam hidupku dan keluargaku. Hari itu terasa seperti badai yang datang tiba-tiba tanpa ampun. Tapi bagi aku, Nadia, itu adalah saat yang sudah kutunggu dan kuhadapi dengan segala keberanian yang kupunya. Setelah kejadian kecil di kantor yang membuat Bu Sri semakin sinis dan semakin mempersempit ruang gerakku, aku tahu bahwa konflik di rumah kami akan segera meledak. Pulang dari kantor, suasana rumah sudah berbeda dari biasanya. Aku masuk rumah dengan rasa was-was yang membuncah di dada. Bu Sri duduk di ruang tamu, tatapannya menusuk penuh amarah dan ketidaksukaan yang tak bisa disembunyikan. Dia memandangku seolah aku adalah musuh terbesar dalam hidupnya. Suamiku, Bima, tampak berdiri di dekatnya, wajahnya tegang, sulit menebak apa yang ia pikirkan. Aku membuka mulut, hendak menyapa, tapi tiba-tiba saja Bu Sri berdiri dan melangkah menghampiriku dengan langkah berat penuh kemarahan. Tanpa aba-aba, dia menggenggam lenganku dengan kasar dan mulai menyeret aku ke ruang tamu. Nadia, kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya menantu kampungan yang tak tahu diri. Tidak pantas berada di sini, ujarnya dengan suara bergetar penuh amarah. Aku terkejut, hatiku perih.
Tapi aku berusaha tetap tenang. Ibu, tolong jangan seperti ini. Aku ingin bicara baik-baik, jawabku lembut, mencoba meredam suasana. Tapi tanganku tetap tertarik lebih kuat. Sesampainya di ruang tamu yang penuh dengan beberapa anggota keluarga lain yang kebetulan sedang ada di rumah, Bu Sri menjambak rambutku dengan kasar di depan mereka semua. Sakitnya bukan hanya fisik, tapi sangat memalukan. Air mata hampir saja jatuh, tapi aku menahannya rapat-rapat. Suamiku berlari menghampiri dan berusaha melepaskan genggaman ibu. Ibu, hentikan. Ini bukan cara yang pantas, ucapnya dengan suara bergetar antara bingung dan marah. Tapi Bu Sri tampak tidak peduli, bahkan semakin garang. Aku menatap ibu mertuaku dengan penuh kecewa tapi juga tekad. Jika ibu sudah merasa aku tidak pantas, biarkan aku tunjukkan siapa aku sebenarnya, kataku, perlahan menarik napas panjang, dan dengan tangan gemetar aku mengeluarkan kartu nama serta dokumen dari dalam tas. Semua mata tertuju padaku saat aku berkata lantang, aku adalah direktur utama dan pemegang saham mayoritas di perusahaan ini. Semua yang ibu banggakan selama ini, perusahaan besar itu, adalah milikku juga. Bukan hanya milik keluarga suami, tapi juga milikku secara sah. Ruangan mendadak sunyi. Wajah Bu Sri berubah dari amarah menjadi sangat terkejut. Matanya membesar tidak percaya. Tubuhnya gemetar, seakan tidak kuat menerima kenyataan yang kukatakan. Apa yang kamu katakan? Suaranya serak dan gemetar. Aku menatapnya tanpa menoleh. Ini adalah kebenaran yang selama ini kusembunyikan. Aku tidak ingin ibu menilai aku dari penampilan luar yang ibu sebut kampungan. Aku lebih dari itu. Bu Sri terdiam, tak mampu berkata-kata, bahkan sujud di depan kakiku, memohon ampun dengan air mata mengalir deras. Ampuni aku, Nadia. Aku salah menilai dan merendahkan kamu. Aku tidak pernah menyangka kamu yang memimpin semuanya. Maafkan aku, katanya lirih dan hancur. Bima yang selama ini diam terpaku, kini memegang tanganku erat dan memandangku penuh kekaguman sekaligus kebingungan. Ia mengatakan, Nadia, aku sungguh tidak tahu selama ini kamu menyembunyikan hal besar ini. Aku bangga dan terkejut sekaligus. Aku tersenyum lemah, karena di balik semua badai itu, aku tahu bahwa ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidup kami. Perubahan yang tidak hanya merubah cara ibu mertuaku memandang aku, tapi juga merubah dinamika keluarga dan rumah tangga kami. Namun, aku juga sadar, konflik ini bukan berarti selesai. Ini hanya sebuah babak baru yang menuntut kesabaran, pengertian, dan ketegasan yang lebih besar. Aku telah berdiri tegak di hadapan badai, dan aku siap melangkah maju. Setelah momen mengguncang itu, ketika aku, Nadia, mengungkapkan identitasku sebagai direktur utama dan pemegang saham mayoritas perusahaan, rumah kami berubah menjadi tempat yang penuh ketegangan dan keheningan berat. Semua pihak tampak terdiam, masing-masing mencoba meresapi kenyataan yang baru saja terungkap. Ibu mertuaku, Bu Sri, duduk termenung di pojok ruang tamu dengan wajah yang penuh penyesalan. Matanya merah dan basah, tanda-tanda air mata yang baru saja mengalir. Suaranya gemetar ketika akhirnya ia mengangkat kepalanya dan berkata, Nadia, aku salah besar selama ini. Aku tidak pantas berbuat kasar dan merendahkanmu. Maafkan aku, Nak. Aku memandangnya dalam-dalam, mencoba merasakan kebenaran di balik permintaan maaf itu. Meskipun aku lega ia membuka diri, aku tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Ibu, kataku dengan suara lembut tapi tegas, aku juga tidak ingin hidup dalam permusuhan dan kebencian. Aku ingin kita memulai sesuatu yang baru, membangun rasa saling percaya dan menghormati. Bima, suamiku, yang dari tadi terdiam mendengarkan, mengangguk penuh harap. Kita harus saling memahami dan mendukung, supaya keluarga ini bisa kembali harmonis. Aku yakin ibu dan Nadia bisa melewati ini bersama. Malam itu kami duduk bersama di ruang tamu, lebih lama dari biasanya, berbicara secara terbuka tentang perasaan masing-masing. Aku menjelaskan betapa sulitnya bagiku selama ini menerima sikap dingin Bu Sri. Bagaimana kata-katanya yang menilai dari penampilan membuatku merasa kecil dan tak dihargai. Bu Sri mengaku bahwa rasa takut kehilangan muka, tekanan lingkungan sosial, dan kekhawatiran akan citra keluarga menjadi alasan di balik sikapnya yang keras dan merendahkan. Kau tahu, Nadia,
Aku selalu merasa harus menjaga citra keluarga ini. Tapi aku lupa untuk juga menjaga dan menerima orang-orang di dalamnya dengan tulus. Ucap ibu mertuaku lirih sambil mengusap air matanya. Aku mengangguk. Ibu, aku paham itu. Aku ingin ibu tahu, aku juga berjuang keras untuk mendapatkan tempat ini bukan karena warisan, tapi karena kerja keras dan dedikasiku. Aku mau ibu melihat aku sebagai pribadi, bukan sekedar penampilanku. Kami berjanji untuk memulai dari hal kecil, membangun komunikasi tanpa saling menyakiti, memberi kesempatan untuk saling mengenal lebih dalam, dan berusaha menghilangkan prasangka yang selama ini membatasi hubungan kami. Namun, aku sadar memperbaiki hubungan ini bukan hal mudah. Tekanan sosial, gosip keluarga, dan sikap anggota lain yang masih menghakimi tetap menjadi tantangan. Suatu hari, ketika aku dan Bu Sri mencoba berbagi waktu bersama, ada bisikan-bisikan yang mengatakan bahwa aku hanya pura-pura dan bahwa posisi yang aku pegang hanyalah keberuntungan semata. Aku menahan sakit hati, tapi setiap kali aku melihat mata ibu mertuaku yang kini mulai lunak, aku semakin yakin jalan kami menuju perdamaian meski berliku, bisa dilalui dengan kejujuran dan ketulusan. Hari-hari berikutnya kami mulai menghabiskan waktu bersama secara rutin. Dari berbagi cerita tentang masa lalu, hingga berbicara tentang harapan dan impian. Aku pelan-pelan mengenal sisi lembut Bu Sri yang selama ini tersembunyi di balik kerasnya sikapnya. Sebaliknya, Bu Sri belajar menerima keberadaanku bukan hanya sebagai menantunya, tapi juga sebagai sosok yang berjuang dan berhak dihormati. Aku percaya, perdamaian sejati bukan berarti menghapus perbedaan, tapi mampu menerima dan melengkapi melalui perbedaan itu. Setelah momen mengguncang itu, ketika aku, Nadia, mengungkapkan identitasku sebagai direktur utama dan pemegang saham mayoritas perusahaan, rumah kami berubah menjadi tempat yang penuh ketegangan dan keheningan berat. Semua pihak tampak terdiam, masing-masing mencoba meresapi kenyataan yang baru saja terungkap. Ibu mertuaku, Bu Sri, duduk termenung di pojok ruang tamu dengan wajah yang penuh penyesalan. Matanya merah dan basah, tanda-tanda air mata yang baru saja mengalir. Suaranya gemetar ketika akhirnya ia mengangkat kepalanya dan berkata, "Nadia, aku salah besar selama ini. Aku tidak pantas berbuat kasar dan merendahkanmu. Maafkan aku, Nak." Aku memandangnya dalam-dalam, mencoba merasakan kebenaran di balik permintaan maaf itu. Meskipun aku lega ia membuka diri, aku tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. "Ibu," kataku dengan suara lembut tapi tegas, "aku juga tidak ingin hidup dalam permusuhan dan kebencian. Aku ingin kita memulai sesuatu yang baru, membangun rasa saling percaya dan menghormati." Bima, suamiku, yang dari tadi terdiam mendengarkan, mengangguk penuh harap. Kita harus saling memahami dan mendukung, supaya keluarga ini bisa kembali harmonis. Aku yakin ibu dan Nadia bisa melewati ini bersama. Malam itu kami duduk bersama di ruang tamu, lebih lama dari biasanya, berbicara secara terbuka tentang perasaan masing-masing. Aku menjelaskan betapa sulitnya bagiku selama ini menerima sikap dingin Bu Sri, bagaimana kata-katanya yang menilai dari penampilan membuatku merasa kecil dan tak dihargai. Bu Sri mengaku bahwa rasa takut kehilangan muka, tekanan lingkungan sosial, dan kekhawatiran akan citra keluarga menjadi alasan di balik sikapnya yang keras dan merendahkan. "Kau tahu, Nadia, aku selalu merasa harus menjaga citra keluarga ini. Tapi aku lupa untuk juga menjaga dan menerima orang-orang di dalamnya dengan tulus," ucap ibu mertuaku lirih sambil mengusap air matanya. Aku mengangguk. "Ibu, aku paham itu. Aku ingin ibu tahu, aku juga berjuang keras untuk mendapatkan tempat ini bukan karena warisan, tapi karena kerja keras dan dedikasiku. Aku mau ibu melihat aku sebagai pribadi, bukan sekedar penampilanku." Kami berjanji untuk memulai dari hal kecil, membangun komunikasi tanpa saling menyakiti, memberi kesempatan untuk saling mengenal lebih dalam, dan berusaha menghilangkan prasangka yang selama ini membatasi hubungan kami. Namun, aku sadar memperbaiki hubungan ini bukan hal mudah. Tekanan sosial, gosip keluarga, dan sikap anggota lain yang masih menghakimi tetap menjadi tantangan. Suatu hari, ketika aku dan Bu Sri mencoba berbagi waktu bersama, ada bisikan-bisikan yang mengatakan bahwa aku hanya pura-pura dan bahwa posisi yang aku pegang hanyalah keberuntungan semata. Aku menahan sakit hati, tapi setiap kali aku melihat mata ibu mertuaku yang kini mulai lunak,
Aku semakin yakin jalan kami menuju perdamaian meski berliku, bisa dilalui dengan kejujuran dan ketulusan. Hari-hari berikutnya kami mulai menghabiskan waktu bersama secara rutin. Dari berbagi cerita tentang masa lalu, hingga berbicara tentang harapan dan impian. Aku pelan-pelan mengenal sisi lembut Bu Sri yang selama ini tersembunyi di balik kerasnya sikapnya. Sebaliknya, Bu Sri belajar menerima keberadaanku bukan hanya sebagai menantunya, tapi juga sebagai sosok yang berjuang dan berhak dihormati. Aku percaya, perdamaian sejati bukan berarti menghapus perbedaan, tapi mampu menerima dan melengkapi melalui perbedaan itu. Setelah beberapa minggu berjalan dengan suasana yang mulai membaik di rumah, aku merasa bahwa perjuanganku baru saja memasuki babak baru yang jauh lebih berat. Aku kira dengan pengungkapan posisiku dan sedikit pergantian hati ibu mertuaku, jalanku untuk diterima bisa lebih mulus. Namun kenyataannya, dunia luar jauh lebih kejam daripada yang kupikir. Pagi itu, aku tiba di kantor dengan mengenakan setelan hitam sederhana namun rapi, seperti biasanya. Namun, sambutan yang kuterima jauh dari hangat. Tatapan sinis dan bisik-bisik penuh keraguan mengitari sekelilingku. Beberapa rekan lama suamiku, terutama yang berasal dari jajaran eksekutif lama, memperlihatkan sikap acuh tak acuh bahkan meremehkan. Mereka masih melihatku sebagai istri kampungan yang tidak layak duduk di posisi puncak perusahaan. Padahal, aku sudah membuktikan secara profesional perananku. Ketika rapat direksi dimulai, suasana menjadi semakin dingin. Aku mengajukan beberapa usulan strategis untuk memperluas jaringan pasar perusahaan, namun beberapa pimpinan lama malah mempertanyakan kompetensiku. Dengan suara pelan tapi penuh tekanan, mereka berargumen bahwa keputusan itu terlalu berisiko dan mengalahkan tradisi perusahaan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Aku tahu itu bukan semata soal bisnis. Ada unsur penolakan terhadap kepemimpinanku yang berbeda dari mereka yang selama ini dominan. Setelah rapat, di ruang kerja pribadiku, aku menerima pesan singkat dari salah satu staf orang kepercayaan Bu Sri yang menyampaikan bahwa beberapa orang mulai membicarakan negatif tentang posisiku dan mempertanyakan apakah aku benar-benar pantas memegang jabatan itu. Aku terdiam sejenak, menyadari bahwa musuh terbesar mungkin bukan sekadar ibu mertuaku, tapi juga lingkungan yang masih syarat prasangka bisnis dan sosial. Di sisi lain, tekanan dari keluarga suami juga tetap menjalar ke rumah. Bu Sri yang berusaha mendukungku secara terbatas, sering terdengar berbicara dengan kakak dan sepupunya yang kontra terhadap perubahannya menerima aku sebagai menantu sekaligus pemegang kekuasaan perusahaan. Mereka menyebutku ancaman bagi status dan tradisi keluarga besar, hingga membuat keretakan kecil dalam komunikasi keluarga. Kondisi ini membuat suasana rumah kembali tegang. Suaminya, Bima, yang selalu berada di tengah-tengah, berusaha sabar menenangkan hati kami berdua, tapi aku tahu ini tidak mudah baginya. Aku dan Bu Sri seringkali terlibat perdebatan kecil yang lebih dipicu oleh tekanan eksternal daripada masalah pribadi. Kadang aku merasa seperti berperang di dua front sekaligus, di kantor dan di rumah. Namun aku tidak menyerah. Aku mulai belajar lebih dalam tentang politik kantor, membangun aliansi dengan beberapa pihak yang suportif dan mencoba merangkul pemikiran mereka dengan pendekatan hati-hati namun tegas. Aku juga memperkuat komunikasi dengan Bu Sri, saling menguatkan menghadapi bisikan-bisikan negatif dan tekanan sosial. Dalam beberapa kesempatan, aku juga menghadiri acara resmi dan pertemuan bisnis di mana keberadaanku dipertanyakan. Ada momen-momen di mana aku harus menghadapi tatapan meremehkan dan komentar sinis di balik punggung. Tetapi aku menggunakan itu semua sebagai bahan bakar untuk menjadi lebih profesional dan kuat. Aku sadar, menjadi wanita dari latar belakang sederhana yang menduduki puncak perusahaan besar bukan hanya tentang jabatan, tapi juga soal ketahanan mental dan strategi sosial untuk bertahan dan dihormati. Aku kerap berdialog dengan diri sendiri, menguatkan mental agar tetap fokus pada tujuan bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga demi Bima dan keluargaku. Aku yakin, perjuangan ini bukan hanya soal menaklukkan prasangka ibu mertua, tapi juga seluruh lingkungan sosial dan dunia bisnis yang keras. Di tengah tekanan itu, aku mendapat dukungan berharga dari beberapa teman dekat dan mentor di luar perusahaan yang memahami kisahku dan membantuku mengasah kemampuan manajemen konflik dan kepemimpinan. Aku berusaha tetap rendah hati dan fokus pada pertumbuhan pribadi serta profesional. Meski ujian semakin berat dan tantangan menumpuk,
Aku mantap melangkah maju. Aku tahu aku tidak sendiri. Dan yang paling penting, aku ingin membuktikan bahwa wanita sederhana dengan kerja keras dan keteguhan hati bisa mencapai apa yang dianggap mustahil oleh banyak orang. Setelah melewati berbagai ujian berat yang perlahan mulai menemukan wujudnya, aku, Nadia, mulai merasakan bahwa perlawanan yang aku hadapi kini mengerucut ke titik paling krusial. Bukan hanya dari ibu mertuaku, Bu Sri, tapi juga dari anggota keluarga serta jajaran eksekutif lama di perusahaan. Pagi itu, aku melangkah ke ruang rapat eksekutif dengan pikiran penuh tekanan. Suasana sudah terasa berbeda sejak aku masuk ke dalam ruangan. Beberapa wajah lama yang kupandang selama ini penuh dengan keraguan dan sinisme, kini menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap permusuhan. Mereka tidak hanya meragu terhadap keputusan dan ide-ide bisnisku, namun juga mempertanyakan latar belakang dan bagaimana aku dapat memengaruhi jalannya perusahaan. Dalam rapat yang cukup menegangkan, aku mencoba menjelaskan rencana ekspansi bisnis yang kurancang dengan hati-hati. Namun salah satu suara pria yang sudah lama berkecimpung di perusahaan menyela dengan nada meremehkan. "Nadia, ide Anda terlalu ambisius dan berpotensi mengacaukan budaya kerja yang sudah mapan di sini. Kami khawatir perubahan drastis ini malah merusak stabilitas." Aku menghela napas panjang, menahan emosi yang naik menjulang. Aku tahu bahwa ini bukan cuma persoalan bisnis. Ada rasa takut dan cemburu yang menyelimuti pikiran mereka. Dengan tenang, aku menjawab, stabilitas memang penting, tapi kita juga harus berani berinovasi agar perusahaan tetap relevan di pasar yang terus berubah. Mengabaikan ini sama saja menyerah pada stagnasi. Walau ada sedikit anggukan setuju dari beberapa kolega, aku sadar bahwa perlawanan itu belum usai. Di balik meja, bisikan-bisikan mulai terdengar, menentang peran seorang wanita dengan latar belakang sederhana di pucuk pimpinan. Tekanan itu juga merembet ke rumah. Beberapa anggota keluarga besarku mulai mencibir di belakang. Sepupu dan saudara ipar tidak segan memberikan komentar sinis, meragukan keberhasilan dan kesetiaan Bu Sri yang kini mulai mendukungku dari hati. Dia hanya wanita kampungan yang berdiri di atas kebohongan, begitu bisik mereka, tanpa menyadari betapa aku mendengar dan merasakannya. Namun, di balik semua perlawanan ini, aku masih punya sekutu kuat, suamiku, Bima. Di tengah malam yang sunyi, ia menguatkanku dengan kata-kata yang membuatku tetap berpegang teguh. "Nadia, aku selalu percaya pada kemampuan dan hatimu. Jangan biarkan suara-suara itu meruntuhkan semangatmu. Kita harus buktikan, bersama, bahwa kita layak." Dengan semangat yang diperbarui, aku merancang strategiku lebih matang. Aku tidak hanya fokus pada bisnis, tapi juga mulai membangun jejaring dukungan dalam perusahaan dan keluarga. Aku menyusun pendekatan untuk mengenalkan siapa aku sebenarnya pada mereka yang selama ini masih menghakimi, melalui komunikasi terbuka dan hasil kerja konkret. Hari-hari ke depan terasa semakin berat, tapi aku siap menghadapinya. Badai ini mungkin panjang dan berkepanjangan, tapi aku yakin dengan tekad dan kerja keras, aku tidak hanya bisa bertahan, tapi juga memenangkan pengakuan sejati dari mereka yang meragukanku. Hari itu dimulai dengan semangat baru yang kukumpulkan setelah melalui berbagai ujian berat sebelumnya. Aku datang ke kantor lebih pagi dari biasanya, mengenakan setelan formal dengan rapi, berusaha membujuk diri agar fokus dan yakin akan diriku sendiri. Meski tekanan dari rekan kerja lama yang memandangku sebelah mata masih terasa, aku tahu aku harus terus maju. Jabatan direktur utama bukan sekadar posisi kosong, tapi tanggung jawab besar yang harus kuemban dengan segalanya. Saat rapat direksi berlangsung, aku mencoba mengemukakan strategi ekspansi pemasaran baru yang selama ini kususun bersama tim. Rencana ini memang ambisius tapi bermanfaat untuk meningkatkan pangsa pasar dan daya saing perusahaan. Namun, suasana jadi tidak kondusif ketika seorang direktur senior dengan nada meremehkan melontarkan pertanyaan yang menusuk. "Apakah Anda yakin strategi ini sudah dipersiapkan dengan matang? Jangan sampai ambisi Anda malah berujung kegagalan yang merugikan perusahaan." Ucapan itu menimbulkan bisik-bisik dari yang lain yang tampak setuju. Aku tahu ini bukan sekadar soal strategi bisnis, tapi ancaman terselubung untuk melemahkan posisiku. Aku berusaha mempertahankan ketenangan dan memberikan jawaban yang jelas dan rasional, menjelaskan setiap aspek risiko dan mitigasinya.
Namun hati ini tetap terguncang oleh atmosfer permusuhan yang membekap. Ketika rapat usai, aku mendapat kabar buruk dari kepala keamanan perusahaan. Ada bukti seorang staf yang selama ini dipercayakan ternyata membocorkan rahasia perusahaan ke pesaing. Pengkhianatan ini seperti belati yang menusuk dari dalam, merusak kepercayaan tim dan mengancam citra perusahaan yang telah kujaga dengan susah payah. Perasaan kecewa, marah, dan sedih bercampur menjadi satu. Aku bangkit dari kursi dengan tekad baru untuk mengungkap siapa dalang di balik pengkhianatan ini. Bersama tim keamanan dan beberapa orang terpercaya di perusahaan, aku segera menjalankan penyelidikan rahasia. Kami menelusuri jejak komunikasi, akses data, dan pola perilaku mencurigakan yang mungkin menjadi petunjuk. Sementara itu, tekanan dari luar kantor juga kian terasa. Di balik pintu rumah, Bu Sri masih menghadapi tekanan dari keluarga besarnya yang meragukan perubahan sikapnya. Desakan agar ia kembali ke sikap keras lama seringkali membuatnya bimbang dan sedih. Kadang aku mendengar percakapan kecil di lorong rumah tentang bagaimana menantu kampungan ini dianggap ingin merebut kekuasaan dan menodai nama keluarga. Di tengah segala pergolakan ini, Bima tetap menjadi cahaya di gelapku. Dalam satu malam yang sunyi, ia menggenggam tanganku erat sambil berkata, "Nadia, aku percaya padamu. Kita harus tetap bersama dan hadapi semua ini dengan kepala dingin dan hati yang kuat. Aku bangga padamu." Kata-kata itu memberiku kekuatan untuk tidak menyerah. Aku semakin berhati-hati memilih orang yang kutaruh kepercayaan dan memperkuat sistem keamanan dan kontrol internal perusahaan agar kejadian pengkhianatan tidak terulang. Aku juga meningkatkan komunikasi dengan tim agar transparansi dan rasa percaya semakin terbina. Meski terkadang rasa sakit akibat dikhianati masih menghantui, aku yakin ini adalah ujian yang harus kuhadapi untuk menjadi pemimpin sejati. Aku belajar bahwa selain cerdas dan kompeten, pemimpin juga harus kuat menghadapi tekanan psikologis dan bisa mengelola konflik internal dengan bijak. Malam itu, di ruang kerjaku yang sunyi, aku memandangi layar komputer yang menampilkan hasil penyelidikan awal. Dalam diam, aku menarik napas dalam dan berdialog dengan hatiku sendiri. Ini bukan akhir, Nadia. Ini adalah awal dari babak baru. Aku harus lebih kuat dan lebih cerdas lagi, bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk keluargaku dan masa depan yang kuimpikan. Babak ini menandai titik terberat dalam perjalanan Nadia, menggabungkan tekanan bisnis, pengkhianatan internal, serta dinamika keluarga yang kompleks. Namun dengan tekad kuat dan dukungan dari suami, ia berjuang mempertahankan posisinya. Hari itu, sejak pagi aku merasakan beban yang sangat berat menekan pundakku. Setelah kasus pengkhianatan yang mengejutkan di perusahaan terungkap, dampaknya jauh melampaui sekadar gangguan operasional. Rasa kepercayaan sebagian besar tim terhadap kepemimpinanku mulai goyah. Berita mengenai kebocoran rahasia perusahaan tersebar luas, memicu spekulasi negatif di lingkungan bisnis hingga merembet ke media lokal yang menyoroti kelayakanku sebagai seorang direktur utama, seorang wanita dengan latar belakang sederhana yang baru meraih posisi penting itu. Di kantor, suasana menjadi mencekam. Anggota dewan direksi yang sempat kukira mendukung mulai menunjukkan sikap tak yakin dan segan berkomunikasi secara terbuka. Beberapa karyawan mulai menjaga jarak, ada yang berbisik-bisik ragu, menghindar ketika aku melintas di lorong. Aku bisa merasakan pandangan sinis yang membayang di balik tatapan mereka, menyiratkan pertanyaan apakah aku benar-benar mampu menghadapi tekanan besar ini. Dengan segala kuatku, aku mengumpulkan semangat di ruang kerja yang terasa menyempit oleh rasa berat itu. Aku mengumpulkan tim kecil yang paling kupercayai, beberapa manajer senior muda, kepala bagian keuangan, dan staf yang setia serta profesional. Dalam sebuah pertemuan spontan, aku berkata dengan suara yang coba kupertahankan agar mantap, "Inilah ujian terbesar kita. Kita tidak boleh terpuruk dalam keadaan ini. Lebih dari sekadar masalah pengkhianatan, ini adalah panggilan untuk memperkuat pondasi kita. Mari kita buktikan kita bisa bangkit, lebih kuat dan lebih solid." Langkah pertama yang kami ambil adalah melakukan audit menyeluruh pada sistem keamanan data, bekerja sama erat dengan Departemen IT dan Keamanan Internal. Kami mengidentifikasi celah kelemahan yang memungkinkan bocornya informasi, kemudian segera menutupnya dengan teknologi terbaru dan prosedur disiplin lebih ketat. Aku menginstruksikan agar penyelidikan berjalan dengan rahasia,
guna menghindari kepanikan dan menjaga moral karyawan. Selain itu, aku mengambil inisiatif untuk menghadapi media secara langsung. Aku memberikan pernyataan resmi yang jujur dan transparan kepada wartawan, mengakui masalah yang terjadi tanpa menyembunyikan fakta, dan menegaskan komitmen perusahaan untuk memperbaiki sistem dan mencegah insiden serupa di masa depan. Kami bertanggung jawab penuh atas insiden ini dan bertekad melakukan tindakan konkret untuk melindungi kepentingan semua pihak, kataku dalam wawancara itu. Di rumah, badai belum reda. Bu Sri menghadapi tekanan hebat dari keluarga besarnya yang tak bisa menerima perubahan sikapnya yang mulai mendukungku. Mereka menganggapnya lunak, bahkan menganggapnya mudah dimanipulasi oleh seorang menantu kampungan yang katanya hanya ingin merebut kekuasaan perusahaan. Kadang aku mendengar bisikan-bisikan sinis yang menusuk di lorong rumah, tapi aku tahu aku harus kuat. Suamiku, Bima, tetap menjadi sandaranku. Suatu malam, dalam keheningan yang berisi kekhawatiran, ia menggenggam tanganku erat dan berkata, "Nadia, aku percaya padamu. Meski semuanya terlihat berat, aku yakin kita bisa melewati ini. Jangan pernah ragukan dirimu sendiri." Kata-katanya menghangatkan hatiku dan memberiku kekuatan yang tak ternilai. Aku mulai menyusun strategi pemulihan reputasi yang lebih matang. Selain memperkuat keamanan dan komunikasi internal, aku juga mengajak seluruh jajaran pemimpin untuk berkomitmen pada transparansi, etika, dan profesionalisme. Aku membangun budaya kerja yang terbuka, di mana kritik dan masukan positif diterima tanpa rasa takut. Aku juga mulai memperkuat hubungan dengan klien dan mitra bisnis melalui komunikasi rutin dan program CSR yang menonjolkan nilai tanggung jawab sosial perusahaan. Di tengah keputusasaan dan tekanan, aku menemukan secercah harapan. Bila sebelumnya beberapa karyawan menjauh, kini ada yang mulai menunjukkan simpati dan hadir memberi dukungan, bahkan dengan sukarela mengajukan ide pemulihan dan inovasi. Dari keluarga, adik ipar yang biasa sinis, secara diam-diam mengirimkan pesan singkat berisi dukungan. "Kak, aku yakin kamu bisa buktikan semuanya. Jangan menyerah." Malam-malam di ruang kerjaku menjadi saksi bisu perjuangan yang tak terlihat orang. Aku menulis catatan harian, mencurahkan rasa serta merencanakan langkah selanjutnya. Aku sadar, titik terendah ini bukan akhir, melainkan pintu menuju cahaya harapan dan kesempatan untuk membuktikan kualitas diri yang sesungguhnya. Dengan hati yang semakin teguh dan visi yang jelas di depan mata, aku berjanji pada diri sendiri dan keluargaku, aku tidak akan mundur. Aku akan terus berdiri dan berjuang, bukan hanya untuk mempertahankan posisi dan perusahaan, tapi untuk membuktikan bahwa kesuksesan dapat diraih dengan kerja keras, keteguhan hati, dan kejujuran. Inilah babak baru yang penuh harapan, yang akan membentuk masa depan kami nanti. Pengembangan ini menguatkan sisi emosional, strategis, dan psikologis Nadia dalam menghadapi titik terendah krisis di perusahaan dan keluarganya, serta merinci langkah-langkah pemulihan yang efektif berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi terbuka, transparansi, dan tindakan konkret untuk membangun kembali kepercayaan. Hari itu, aku melangkah ke kantor dengan segala tekad yang sudah kupersiapkan. Namun, aku tahu dari getar di udara bahwa hari ini bukan hari yang mudah. Begitu memasuki ruang rapat utama, aku disambut dengan tatapan yang penuh keraguan dan bisik-bisik yang menusuk. Para eksekutif lama yang selama ini memandangku sebelah mata kini mulai membuka serangan secara terbuka dan frontal. Seorang direktur senior dengan suara rendah namun sinis bertanya, "Nadia, apakah Anda yakin strategi ini akan menguntungkan perusahaan? Jangan sampai ambisi Anda malah mengguncang stabilitas yang telah kami bangun selama bertahun-tahun." Ucapan itu bukan hanya mempertanyakan profesionalisme, tapi juga melecehkan asal-usul dan peranku sebagai wanita dengan latar belakang sederhana yang duduk di kursi pimpinan. Aku berusaha mengendalikan emosiku, menjawab dengan tenang dan terstruktur. Saya memahami kekhawatiran Bapak. Namun, analisis data pasar dan tren industri menunjukkan potensi pertumbuhan yang besar dengan strategi ini. Kami sudah menyiapkan mitigasi risiko secara komprehensif sehingga stabilitas perusahaan tetap terlindungi. Pembahasan kemudian memanas, dengan sebagian anggota rapat yang mulai mempertanyakan keputusan-keputusan lainku, bahkan sampai menyinggung soal posisi dan legitimasi kepemimpinanku. Aku merasakan bahwa ini lebih dari sekadar konflik bisnis. Ini adalah perlawanan kultural dan sosial terhadap keberadaanku.
Ketegangan berlanjut di luar ruang rapat. Bisikan-bisikan negatif mulai tersebar. Tak hanya di lingkungan perusahaan tapi juga hingga ke rumah. Saat pulang, aku kerap mendengar komentar sinis dari sepupu dan saudara ipar mengenai siapa aku sebenarnya, mempertanyakan kelayakan dan kesungguhan peranku sebagai menantu sekaligus pemimpin perusahaan besar. Mereka mengatakan aku hanyalah wanita kampungan yang sedang mengambil alih kekuasaan. Meski tekanan begitu berat, aku menemukan kekuatan besar dari suamiku, Bima. Suatu malam, saat kami duduk berdua, ia menggenggam tanganku dan berkata dengan penuh keyakinan, "Aku selalu bangga padamu, Nadia. Jangan pernah biarkan mereka melemahkan semangatmu. Kita hadapi ini bersama. Kamu layak untuk semua ini." Kata-katanya menyalakan kembali api semangat dalam diriku. Aku sadar, untuk bertahan di tengah badai ini, aku harus lebih dari sekadar bekerja keras. Aku harus cerdas membangun strategi sosial dan profesional yang matang. Aku mulai merancang cara membangun aliansi dalam perusahaan. Aku membuka jalur diskusi informal dengan eksekutif muda dan beberapa staf yang masih ragu, mendengarkan kekhawatiran mereka dan berusaha merangkul mereka ke visi bersama. Aku mengadakan forum diskusi kecil yang membuka ruang bagi dialog terbuka, meminimalkan prasangka melalui komunikasi yang transparan dan empati. Di lingkungan keluarga, aku mencoba mengatur pertemuan lebih santai untuk menurunkan ketegangan. Aku sengaja memperlihatkan sisi lembut dan pribadiku, berharap bisa membuka pemahaman baru yang selama ini tertutup oleh prasangka dan stereotip. Namun aku juga sadar, tidak semua orang akan mudah berubah. Aku mempersiapkan mental untuk menghadapi intrik dan ketidaksetujuan yang lebih berat di masa depan. Aku tidak membiarkan diri terjebak dalam emosi negatif, melainkan menggunakan kejadian-kejadian ini sebagai batu loncatan untuk memperkuat diri. Kini aku memahami bahwa keberhasilan bukan hanya soal hasil bisnis, tapi juga soal membangun dan menjaga hubungan, mengelola konflik, dan menunjukkan ketegasan dengan kepala dingin. Aku belajar menyeimbangkan antara strategi bisnis dan kecerdasan emosional. Malam itu, duduk sendiri di ruang kerja, aku merenung tentang perjalanan panjang ini. Aku menatap langit-langit dan berbisik pada diriku, perjuangan ini belum selesai. Aku harus terus maju, untuk diriku, untuk Bima, dan demi keluarga yang kelak benar-benar bisa menerima aku. Bab ini menggambarkan eskalasi konflik yang dramatis dan kompleks, internal dan eksternal, dengan penekanan pada strategi komunikasi, aliansi, dan kecerdasan emosional sebagai cara Nadia bertahan dan berjuang menghadapi gelombang perlawanan terbesar dalam hidupnya. Setelah menghadapi gemuruh perlawanan terbesar dari lingkungan kantor dan keluargaku, aku sadar bahwa perjuangan bukan sekadar tentang bertahan dan membuktikan diri lewat kerja keras semata. Kini aku harus belajar menjadi pemimpin yang bijaksana, mampu mengelola dan meredakan konflik dengan strategi komunikasi yang efektif, mencari titik temu, dan membangun kesepakatan yang bisa diterima semua pihak demi kelangsungan perusahaan dan keharmonisan keluarga. Hari itu, aku mengundang beberapa eksekutif muda dan tokoh-tokoh yang sebelumnya bersikap sinis untuk duduk bersama dalam sebuah forum diskusi khusus yang kubuat dengan suasana informal. Kupahami bahwa komunikasi terbuka dan jujur adalah kunci utama dalam mengelola konflik secara efektif, memungkinkan kami untuk menangani isu-isu yang selama ini mengganggu tanpa membuatnya berkembang menjadi masalah lebih besar. Aku membuka pembicaraan dengan hati-hati dan penuh empati, mengakui adanya ketegangan yang selama ini menghambat kelancaran kerja dan menimbulkan kesalahpahaman. Aku mengajak mereka untuk bersama-sama menempatkan kepentingan perusahaan lebih tinggi dari segala ego pribadi maupun perbedaan sebelumnya. Selama diskusi, aku berperan sebagai mediator yang adil dan tenang, berusaha mendengarkan keluhan dan pandangan masing-masing pihak tanpa menghakimi. Aku menyadari bahwa kesabaran dan penggunaan bahasa yang non-konfrontatif dapat membantu meredakan suasana, sehingga peserta forum merasa nyaman untuk berbagi tanpa takut diabaikan atau disalahkan. Kami mengidentifikasi bahwa akar masalah utama sebagian besar berasal dari ketidakjelasan peran, tanggung jawab yang tumpang tindih, serta komunikasi yang kurang terbuka. Dengan bersama-sama, kami menyusun rancangan pembagian peran dan tugas yang lebih definitif, memastikan setiap orang tahu apa yang menjadi kontribusinya. Kami juga sepakat untuk menjalankan sistem kerja transparan dan rutin melakukan evaluasi yang terbuka, supaya tidak ada lagi rasa curiga atau gosip yang merusak hubungan kerja. Di tengah proses ini, aku terus menerapkan empati,
berusaha memahami perspektif dan kekhawatiran mereka, khususnya yang merasa terdampak perubahan. Aku menyadari bahwa komunikasi yang efektif meliputi bukan hanya berbicara, tapi juga mendengarkan dengan penuh perhatian agar rasa saling percaya bisa dibangun perlahan namun kokoh. Di sisi keluarga, aku mengambil langkah serupa. Aku mengusulkan pertemuan santai dengan Bu Sri dan beberapa anggota keluarga yang memiliki keberatan selama ini, memilih suasana yang hangat supaya mereka bisa merasa aman untuk membuka hati. Aku mendengar keluhan mereka dengan penuh empati, menghargai nilai-nilai dan kekhawatiran mereka terhadap tradisi keluarga serta posisi yang aku pegang. Aku mengungkapkan niatku untuk membangun hubungan yang harmonis, tanpa ada saling curiga atau saling menjatuhkan, melainkan berdasarkan rasa saling hormat dan pengertian. Bu Sri, yang mulai merasakan perubahan besar dalam dirinya, juga berbicara terbuka mengenai perjuangan batin yang ia alami dalam menerima aku dahulu, dan bagaimana kini ia merasa penting untuk memberi ruang dan waktu agar hubungan ini tumbuh dengan alami. Kami bersama-sama menyepakati langkah-langkah kecil namun berarti, memberi kesempatan untuk saling mengenal lebih dalam tanpa prasangka, mengurangi sikap saling menghakimi, dan menjaga komunikasi tetap terbuka walau ada perbedaan. Aku memastikan semua janji dan kesepakatan bukan sekadar kata tapi diwujudkan dalam tindakan sehari-hari, menjaga konsistensi sebagai kunci membangun kepercayaan. Proses ini bukan tanpa kendala. Ada saat-saat aku harus menahan ego, menghadapi kekecewaan, dan berusaha sabar ketika emosi masih menguasai. Namun aku percaya bahwa membangun kesepakatan yang kokoh akan memperkecil potensi konflik di masa depan dan memperkuat solidaritas. Malam itu, aku menulis refleksi tentang betapa pentingnya komunikasi yang penuh empati, keterbukaan, dan penghargaan terhadap perbedaan sebagai fondasi perdamaian dan produktivitas. Aku sadar bahwa menjadi pemimpin dan menantu bukan hanya soal jabatan dan status, tapi peran besar untuk mengayomi, menjembatani, dan menyatukan orang-orang yang berbeda dalam satu tujuan. Aku siap melanjutkan perjalanan ini dengan tekad baru, mengelola segala dinamika dan konflik dengan kepala dingin, hati terbuka, dan strategi komunikasi yang matang, demi perusahaan yang kuat dan keluarga yang harmonis. Hari-hari terakhir ini terasa sangat melelahkan bagiku, Nadia. Konflik yang datang dari kantor dan rumah berganti-ganti seperti gelombang yang tak henti menghantam. Aku sering merasa seperti berdiri di tengah badai yang tak berujung, tapi aku tahu, menyerah bukan pilihan. Pagi itu, aku duduk di meja makan sambil menyeruput kopi hangat yang perlahan mengusir kantuk. Bu Sri masuk ke ruangan dengan langkah pelan dan wajah yang cukup lembut. "Nadia," katanya lirih sambil menatap mataku, "Ibu ingin minta maaf kalau selama ini terlalu keras dan sulit buatmu." Kata-katanya membuat dadaku sesak sekaligus hangat. Rasanya seperti ada beban berat yang terangkat perlahan. "Ibu, aku juga sadar ini perjalanan berat buat kita semua. Tapi aku percaya kalau kita mau berusaha, bukan cuma untuk perusahaan, tapi untuk keluarga kita ini," jawabku sambil tersenyum kecil. Sejak itu, perlahan suasana di rumah mulai berubah. Aku mencoba menciptakan momen sederhana yang bisa membuka ruang komunikasi yang selama ini tertutup. Kadang aku dan Bu Sri duduk bersama di dapur sambil memasak atau membuat teh, berbicara ringan tentang masa muda ibu yang penuh warna, cerita-cerita yang tak pernah ia bagi sebelumnya. Aku jadi semakin memahami bahwa di balik sikap kerasnya, Bu Sri menyimpan ketakutan dan harapan yang dalam. Dan aku pun mulai lebih bisa membuka hati, menerima segala kekurangan dan kelebihannya. Hubungan kami tak lagi kaku, tapi lebih hangat dan penuh pengertian. Di kantor, aku juga mulai melepaskan sedikit ketegangan. Meski tetap harus tegas, aku tak lupa menyapa staf dengan senyum, sesekali bercerita ringan tentang film atau acara televisi yang kuikuti. Aku tahu, agar diterima, aku harus menjadi diri sendiri, bukan cuma bos yang menuntut tanpa kehangatan. Namun, bukan berarti semua mudah. Pada suatu siang, ketika aku sedang menuju kantin, kudengar bisikan sinis dari beberapa pegawai lama. Menantu macam apa itu, tiba-tiba bisa duduki posisi direktur, tersembur tanpa sokonganku. Aku menahan diri agar tidak terpancing emosi, meskipun rasa sakit sempat merayap pelan ke hati. Malam harinya, Bima datang menghampiriku di ruang kerja, menggenggam tanganku erat. "Kamu hebat, Nadia. Jangan pernah dengar omongan orang yang cuma bisa menilai dari luar saja. Aku yakin,
Perlahan mereka akan lihat siapa kamu sebenarnya, katanya dengan suara penuh keyakinan. Aku tersenyum dan mengangguk pelan. Aku tahu, perjuangan ini bukan sekadar soal diterima oleh orang lain, tapi juga tentang menerima diri sendiri dan menjaga ikatan keluarga tetap kokoh di tengah badai. Malam itu, saat aku berbaring di ranjang, aku merenung dan berjanji dalam hati untuk terus kuat dan sabar. Bahwa apapun badai yang datang, aku punya peran penting di keluarga dan perusahaan ini. Selama aku berjalan dengan hati tulus dan tekad yang kuat, aku yakin semuanya akan berlalu. Mungkin aku bukan wanita sempurna, dan jalanku memang tidak mudah. Tapi aku percaya kalau hati sudah kuat, tidak ada yang tak bisa dilalui. Begitu banyak hal yang sudah kulalui sejauh ini, dan aku, Nadia, semakin sadar bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Meski aku sudah berusaha membangun kedamaian di rumah dan perusahaan, tantangan baru datang dengan cara yang tak terduga. Pagi itu, setelah sarapan hangat bersama Busri dan Bima, aku bergegas ke kantor dengan langkah penuh keyakinan. Aku mengenakan blazer favorit yang membuatku merasa kuat, meskipun hatiku sebenarnya masih terselip sedikit kekhawatiran. Saat aku melangkah melewati lorong kantor, bisik-bisik tak terhindarkan terdengar samar. Beberapa mata menatapku dengan penuh pertanyaan dan keraguan. Aku tahu, tidak semua orang sudah menerima posisiku sepenuhnya. Di ruang rapat, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Aku bisa merasakan dinginnya tatapan dari beberapa anggota dewan direksi yang masih skeptis dan seolah menguji setiap kalimatku. Namun aku tetap tersenyum dan membuka presentasi dengan percaya diri. Kubentangkan hasil kerja tim dengan detil, memperlihatkan pertumbuhan positif yang telah diraih dan rencana pengembangan yang solid untuk masa depan. Meski beberapa anggota masih terlihat ragu-ragu, aku yakin bahwa kerja nyata adalah cara terbaik untuk membungkam keraguan. Namun ujian tidak hanya datang dari kantor. Di rumah, hubungan dengan Busri juga mengalami pasang surut. Suatu sore yang sepi, saat kami duduk di teras sambil menikmati teh hangat, Busri membuka pembicaraan dengan suara yang agak berat. Nadia, aku tahu kita sudah banyak melewati hal sulit bersama, tapi aku masih sering merasa khawatir tentang bagaimana keluarga besar akan melihat kita. Aku menggenggam tangannya dengan lembut, menatap matanya penuh pengertian, lalu berkata, Ibu, aku juga pernah merasa sama. Tapi aku ingin kita terus jujur dan terbuka pada satu sama lain. Kita tak perlu menutupi perasaan itu, karena kita di sini bersama, dan aku percaya kita bisa menghadapi semuanya. Hari-hari berikutnya aku berusaha menata ulang keseimbangan. Aku belajar membagi waktu dengan bijak, antara pekerjaan yang menuntut fokus, keluarga yang selalu membutuhkan perhatian, dan diriku sendiri yang harus tetap kuat dan utuh. Aku dan Bima juga merencanakan waktu khusus untuk kami berdua, seperti makan malam sederhana atau berjalan-jalan santai di taman dekat rumah, untuk mengisi ulang energi dan menjaga komunikasi tetap hangat. Satu malam, setelah rapat yang cukup melelahkan, aku duduk sendirian di ruang kerjaku. Lampu redup dan udara yang sunyi membuatku merenung. Aku tarik napas dalam dan menatap langit di luar jendela, berharap ada cahaya yang mampu membimbing jalan kami ke depan. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir, tapi aku yakin dengan ketulusan, kerja keras, dan kesabaran, kami akan mampu melewati badai ini. Keesokan harinya, saat aku tiba di kantor, Bima mengirim pesan singkat. Ingat, aku selalu ada di belakangmu. Kita kuat bersama. Kata-kata itu menguatkanku, membuat aku siap menghadapi tantangan hari itu dengan semangat baru. Di sela-sela kesibukan, aku mulai merangkul beberapa staf muda dan yang mulai memperlihatkan sikap positif, mengajak mereka berdiskusi ringan sambil belajar lebih mengenal satu sama lain di luar urusan pekerjaan. Aku percaya, membangun hubungan yang hangat dan saling percaya juga penting untuk memperkuat tim. Meski jalan masih berliku dan banyak godaan untuk menyerah, aku merasa perlahan ada harapan yang tumbuh. Setiap senyum kecil dari Busri, setiap ucapan dukungan dari Bima, dan setiap perkembangan kecil di perusahaan adalah bahan bakar yang menyala dalam hati. Aku menutup hari dengan sebuah doa dan janji pada diri sendiri. Aku akan terus berjalan dengan hati yang tulus dan tekad yang kuat. Tidak ada badai yang bisa memadamkan api harapanku. Hari itu, aku melangkah ke kantor dengan hati yang terasa lebih ringan dari biasanya. Setelah melewati badai dan gelombang konflik yang berkepanjangan, ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam diriku.
Rasanya seperti benih keyakinan yang mulai mencuat menjadi pohon teguh, akar yang menancap dalam meski diterpa angin liar. Aku, Nadia, siap menjalani hari ini dengan sabar dan bijaksana. Langit pagi cerah ketika aku melangkah masuk ke gedung kantor. Setiap langkah terasa penuh makna, bukan sekadar rutinitas, tapi sebuah perjalanan yang terus kujalani meski tak selalu mulus. Menyapa sekilas beberapa kolega dengan senyum hangat, aku tahu betapa pentingnya membangun suasana yang akrab dan terbuka, bukan hanya di dunia bisnis, tapi juga dalam sebuah keluarga besar perusahaan ini. Di ruang rapat, seketika suasana terasa berbeda dari sebelumnya. Aku membuka presentasi rencana terbaru untuk pengembangan perusahaan. Aku berusaha menyampaikan segala hal dengan detail namun santai, memberi ruang bagi yang ingin bertanya atau berpendapat. Tanggapan yang kuperoleh kali ini jauh lebih positif. Beberapa anggota mulai terlibat aktif, membawa ide tambahan dan menunjukkan antusiasme yang dulu sulit kudapatkan. Kali ini, aku tak hanya berbicara sebagai seorang pemimpin, tapi juga sebagai bagian dari sebuah tim yang saling mendukung. Ada kehangatan dalam diskusi, yang membuatku yakin bahwa setiap langkah ke depan akan lebih lancar jika kami berjalan bersama. Namun perjalanan ini tak melulu tentang kesuksesan di kantor. Di rumah, hubungan dengan ibu mertuaku, Bu Sri, juga perlahan menunjukkan perubahan yang menyenangkan. Suatu malam, saat kami duduk bersama di ruang tamu, ia membuka pembicaraan dengan suara lembut yang jarang kudengar selama ini. "Nadia," katanya dengan mata yang serius tapi penuh kehangatan, "aku melihat perubahan besar dalam dirimu. Aku mulai percaya, kamu memang bagian dari keluarga ini. Aku tahu ini bukan hal yang mudah bagimu." Hatiku bergetar mendengarnya. Kata-kata itu menembus segala keraguan dan kesedihan yang pernah kupikul selama ini. Aku meraih tangannya, menatap dalam-dalam, dan menjawab dengan suara yang agak bergetar. "Terima kasih, Ibu. Aku juga bersyukur atas kesempatan ini, dan aku ingin kita terus berjalan bersama, membangun keluarga yang harmonis." Suamiku, Bima, tetap menjadi sandaran kuat di tengah segala gejolak. Ia selalu ada di sisiku, memberikan dorongan tanpa syarat dan dukungan yang tak pernah aku ragukan. Kami berdua berusaha menyempatkan waktu bersama, sekadar untuk mengobrol ringan atau berjalan-jalan santai di taman dekat rumah. Momen-momen sederhana itulah yang menguatkan kami menghadapi tekanan luar yang kadang terasa melelahkan. Kadang, aku merasa semua ini terlalu berat untuk kita berdua. Aku pernah mengaku pada Bima di suatu malam yang sunyi. Ia pun menjawab dengan bijak, "Aku tahu, tapi kita sudah melewati lebih banyak lagi. Kita akan terus bersama, melewati semua ini." Hari-hari berlalu dengan kombinasi perjuangan dan harapan. Aku perlahan belajar untuk tidak terlalu terpaku pada komentar negatif yang kadang muncul di belakangku, baik di kantor maupun di lingkungan keluarga besar. Ada bisik-bisik sinis yang masih terdengar di lorong kantor, atau kata-kata tak terduga dari beberapa saudara ipar yang belum menerima posisiku sepenuhnya. Namun aku memilih untuk fokus pada hal-hal positif dan hasil nyata yang bisa kubuktikan lewat kerja keras. Suatu siang, ketika aku berjalan melewati kantin, seorang pegawai muda menyapaku dengan senyum tulus. "Kak Nadia, kami semua mulai percaya dengan visi dan cara kepemimpinan kakak. Kami siap mendukung." Kata-kata itu memberi energi baru. Aku tahu perjuangan mungkin belum usai, tapi aku tidak sendirian. Perlahan, aku membangun jaringan yang kuat dari orang-orang yang percaya dan mendukung satu sama lain demi tujuan bersama. Di sisi lain, aku juga cukup jeli merasakan perubahan sekecil apapun pada Bu Sri, yang sebelumnya sangat keras dan kerap kritis. Kini, saat kami ngobrol di dapur, ia bercerita tentang pengalamannya muda, tentang keluarga dan perjuangan sendiri yang tak mudah. Ada rasa saling mengerti yang mulai tumbuh di antara kami, membawa suasana rumah menjadi lebih hangat dan penuh pengertian. Namun, tak setiap hari berjalan mulus. Pernah suatu kali aku mendengar bisikan sinis dari beberapa sepupu dan ipar yang diam-diam meragukan posisiku. Aku memilih mengabaikannya, karena aku yakin waktu dan hasil kerja lebih berharga daripada berbicara kosong dan prasangka yang tak berdasar. Aku percaya, apa yang kulakukan adalah untuk keluarga dan perusahaan ini, bukan sekadar untuk membuktikan sesuatu kepada mereka yang skeptis. Malam hari, setelah seharian penuh aktivitas, aku duduk di ruang kerjaku yang mulai terasa seperti ruang perlindungan.
Lampu meja menyala lembut menambah kehangatan, sementara aku membuka jendela dan menatap langit malam. Bintang-bintang berkelip, seolah memberi semangat tanpa suara. Aku menarik napas dalam-dalam dan berbisik pada diri sendiri. Ini bukan hanya tentang karir atau jabatan. Ini tentang membangun kehidupan yang utuh, penuh cinta, penghargaan, dan keberanian untuk terus maju. Aku tahu jalan di depan masih penuh liku, tetapi aku sudah lebih siap. Aku tak takut lagi menghadapi bisik-bisik miring ataupun tatapan sinis. Aku melangkah dengan keyakinan bahwa aku pantas berada di sini, bukan hanya sebagai seorang pemimpin perusahaan, tapi juga sebagai bagian penting keluarga yang mulai menerimaku apa adanya. Dukungan Bima dan sedikit demi sedikit perubahan positif di lingkungan sekitar menjadi fondasi yang membuatku semakin kuat. Aku bertekad untuk terus bekerja keras dan menjaga keharmonisan, menghadapi setiap tantangan dengan kepala dingin dan hati yang tegar. Aku ingin membuktikan bahwa apapun asal-usul, seorang wanita yang gigih dan tulus bisa bertahan, bahkan menang dalam hal yang paling sulit sekalipun. Malam itu, aku menutup buku catatan harianku. Dengan pena di tangan, aku menulis, hari ini adalah langkah kecil tapi berarti dalam perjalanan panjangku. Aku bersyukur atas segala dukungan dan pelajaran. Aku yakin masa depan kita, keluarga dan perusahaan, akan cerah selama aku terus melangkah dengan hati yang kuat dan penuh harapan. Pagi itu, udara segar menyambut langkahku ketika aku membuka jendela dan menatap langit malam. Bintang-bintang berkelip, seolah memberi semangat tanpa suara. Aku menarik napas dalam-dalam dan berbisik pada diri sendiri. Ini bukan hanya tentang karir atau jabatan. Ini tentang membangun kehidupan yang utuh, penuh cinta, penghargaan, dan keberanian untuk terus maju. Aku tahu jalan di depan masih penuh liku, tetapi aku sudah lebih siap. Aku tak takut lagi menghadapi bisik-bisik miring ataupun tatapan sinis. Aku melangkah dengan keyakinan bahwa aku pantas berada di sini, bukan hanya sebagai seorang pemimpin perusahaan, tapi juga sebagai bagian penting keluarga yang mulai menerimaku apa adanya. Dukungan Bima dan sedikit demi sedikit perubahan positif di lingkungan sekitar menjadi fondasi yang membuatku semakin kuat. Aku bertekad untuk terus bekerja keras dan menjaga keharmonisan, menghadapi setiap tantangan dengan kepala dingin dan hati yang tegar. Aku ingin membuktikan bahwa apapun asal-usul, seorang wanita yang gigih dan tulus bisa bertahan, bahkan menang dalam hal yang paling sulit sekalipun. Malam itu, aku menutup buku catatan harianku. Dengan pena di tangan, aku menulis, hari ini adalah langkah kecil tapi berarti dalam perjalanan panjangku. Aku bersyukur atas segala dukungan dan pelajaran. Aku yakin masa depan kita, keluarga dan perusahaan, akan cerah selama aku terus melangkah dengan hati yang kuat dan penuh harapan. Pagi itu, udara segar menyambut langkahku ketika aku membuka jendela kamar. Mentari mulai menampakkan sinarnya, memberikan harapan baru yang kupuja setelah perjalanan panjang penuh liku. Aku, Nadia, terasa ada ketenangan baru merambat di hatiku meski tantangan belum surut sepenuhnya. Perjalanan ini memang berat, tapi aku percaya, setiap badai bisa dilewati dengan tekad dan hati yang kuat. Di ruang makan, aku duduk bersama Bu Sri dan Bima. Suasana pagi yang hangat terasa nyaman, berbeda dari beberapa bulan lalu yang syarat dengan ketegangan tak terucapkan. Bu Sri mulai lebih sering tersenyum dan melemparkan candaan ringan yang membuat kami tertawa kecil bersama. Kulihat sorot mata beliau membawa nuansa lain, lebih lembut, penuh pengertian. "Apa kabar pagi ini, Nadia?" tanya Bu Sri sambil menyuapkan teh hangat ke arahku. Aku merespons dengan senyuman yang sudah lama jarang kuberikan di pagi hari seperti ini. "Alhamdulillah, Ibu. Aku merasa lebih siap hari ini. Terima kasih sudah selalu mendukung meski kadang sulit," jawabku tulus. Bu Sri mengangguk. "Perubahan memang proses panjang. Aku belajar banyak darimu, Nadia. Aku mulai mengerti perjuanganmu dan arti kesabaran yang kamu punya." Aku terdiam sejenak, merasakan hangatnya hubungan yang tumbuh pelan tapi pasti. Namun yang kuingat betul, perjalanan kami belum selesai. Tantangan baru selalu datang dalam berbagai bentuk tanpa pemberitahuan. Setelah sarapan selesai, aku bergegas menuju kantor dengan langkah mantap. Meski ada bisik-bisik kecil yang kadang menyakitkan di lorong, aku tak membiarkan hal itu merenggut keyakinanku. Aku punya visi yang lebih jelas dan kepercayaan akan tim yang makin solid.
Saat memasuki ruang rapat, aku menyadari kedinamisan yang terjadi. Beberapa anggota dewan direksi, terutama yang sebelumnya skeptis, menatapku dengan pandangan terbuka. Aku mulai presentasi dengan suara mantap, memaparkan hasil positif yang timku latih raih serta strategi pengembangan bisnis yang lebih matang dan realistis. Aku sengaja memberi ruang untuk diskusi. Beberapa anggota dewan turut mengajukan ide, menanyakan detail implementasi, bahkan menyarankan kolaborasi dengan pihak luar untuk memperluas jaringan. Audiens yang aktif dan hangat membuat suasana rapat jauh berbeda dari keraguan-raguan dan ketegangan sebelumnya. Di sela-sela rapat, aku menerima pesan singkat dari Bima. Aku selalu di belakangmu. Ingat, setiap tantangan adalah kesempatan. Pesan itu seperti obat manis, menguatkan hati untuk terus maju dan tak gentar. Namun, aku sadar bahwa tantangan di rumah tak kalah pelik. Suatu sore, saat aku pulang, Bu Sri duduk di teras. Suaranya lembut ketika ia berkata, "Nadia, aku sering khawatir tentang bagaimana keluarga besar akan bereaksi dengan semua perubahan ini." Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan hangat. "Ibu, aku percaya kita bisa membangun jembatan kepercayaan itu perlahan. Kita sudah lebih dekat dari sebelumnya, dan aku ingin kita terus terbuka dan jujur. Tidak ada yang sempurna, tapi aku yakin kerjasama dan pengertian bisa mengatasi hal itu." Bu Sri tersenyum tipis. "Aku bangga padamu, Nadia. Perjalananmu tidak mudah, tapi aku melihat tekad yang kuat." Kami berdua duduk berbincang lama, berbagi pikiran dan kekhawatiran, sekaligus saling menguatkan hati. Hari-hariku kini tertata lebih baik. Aku mulai membagi waktu lebih bijak, antara mengurus perusahaan, keluarga, dan merawat diri sendiri. Bersama Bima, aku merencanakan waktu khusus, seperti makan malam sederhana atau berjalan di taman. Ini menjadi momen penting untuk menjaga komunikasi tetap terbuka dan mengisi energi hati. Meski demikian, bukan berarti segala sesuatunya selalu mulus. Aku masih sering mendengar bisik-bisik sinis di kantor, komentar sinis dari beberapa saudara ipar yang belum menerima posisiku secara utuh. Namun aku memilih memaknai itu sebagai bagian dari proses yang harus kuhadapi. Salah satunya, ketika baru-baru ini aku lewat di kantin kantor, kudengar dua pegawai lama bergumam, "Masih ada yang gak bisa nerima posisi dia, menantu kampungan," katanya. Aku tarik napas dalam, menahan perasaan terluka. Namun aku cepat mengingat pesan Bima bahwa hasil nyata dan kesabaran akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Ketenangan datang terutama dari dukungan sekelilingku. Suatu siang, seorang pegawai muda menghampiriku dengan senyum tulus. "Kak Nadia, kami mulai percaya dengan visi dan kepemimpinan kakak. Kami ingin menjadi bagian dari perubahan ini." Kata-kata itu jadi penguat yang luar biasa. Hari-hari berlalu dengan kombinasi perjuangan, tawa, air mata, dan harapan. Aku mulai membangun relasi lebih hangat dengan beberapa anggota tim. Obrolan ringan soal keluarga, acara TV, dan film membuat suasana kantor lebih ceria dan tidak terasa kaku. Di rumah, Bu Sri pun kini kerap bercerita tentang masa muda, perjuangan dan harapannya, memudahkan kami untuk saling memahami dan menghargai. Malam hari, di ruang kerja yang remang, aku duduk termenung. Lembaran catatan harian terhampar di depan mata. Aku menulis perlahan. Aku bersyukur untuk semua jalan yang sudah kulewati. Aku sadar bahwa kesuksesan bukan hanya soal jabatan dan uang, tapi soal hati yang kuat, keluarga yang utuh, dan kepercayaan yang dibangun perlahan. Aku yakin masa depan akan cerah bila aku terus bersabar dan terus berusaha dengan tulus. Memandang langit malam dari jendela kantor, aku menarik nafas dalam-dalam dan berbisik, "Ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar." Aku siap menghadapi semua dengan hati terbuka, penuh semangat dan keyakinan. Aku tahu, tantangan masih ada. Namun kekuatan keluarga, dukungan Bima, dan rasa percaya diri yang mulai kubangun menjadi pondasi kuat yang membuatku yakin bisa menjalani masa depan dengan kepala tegak. Dan aku percaya, perjalanan ini akan membawa kami ke tempat yang layak, tempat di mana cinta, kerja keras, dan kebersamaan memenangkan segalanya. Hari itu, udara pagi terasa segar dan penuh janji. Aku, Nadia, melangkah memasuki kantor dengan semangat yang mulai tumbuh semakin kuat. Setelah melewati gelombang pasang rintangan dan pertarungan batin yang panjang,
Aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Sebuah keyakinan baru bahwa aku bisa menghadapi segala rintangan yang datang, meskipun aku tahu perjalanan ini belum usai. Memasuki gedung kantor, aku menyapa beberapa staf dan manajer yang sudah mulai menunjukkan sikap berbeda. Tidak lagi hanya sekadar formalitas, tetapi ada hangat dan kepercayaan yang tersirat dalam senyum mereka. Bayangan bisik-bisik dan pandangan skeptis yang dulu sering kurasakan perlahan memudar, digantikan oleh aura kerjasama yang makin terbangun. Dalam ruang rapat pagi, suasana terasa hidup dan jauh dari ketegangan yang dulu menguasai. Aku membuka presentasi dengan penuh percaya diri, memaparkan rancangan pengembangan produk yang telah kami susun bersama. Beberapa ide segar muncul dari para manajer dan staf muda yang kini tidak ragu menunjukkan semangat dan inovasi. Aku tahu, komunikasi yang sudah kulatih selama ini mulai membuahkan hasil. Bagaimana kita bisa memperluas pangsa pasar dengan memanfaatkan teknologi digital terbaru? Tanyaku membuka diskusi. Manajer pemasaran yang muda menjawab dengan antusias. Kita bisa memaksimalkan media sosial dan kampanye influencer, serta menggunakan data analitik untuk memahami perubahan tren konsumen dengan cepat. Aku tersenyum, merasa optimis. Ini bukan sekadar bisnis, tapi sebuah komunitas yang saling menguatkan untuk mencapai tujuan bersama. Perlu waktu, tapi aku yakin kami bisa melangkah maju. Meski di kantor mulai terasa suasana yang lebih kondusif, aku sadar tekanan keluarga belum benar-benar reda. Suatu sore yang tenang di rumah, aku dan Bu Sri duduk bersama di ruang tamu yang hangat. Ia membuka pembicaraan dengan suara yang tetap lembut namun penuh makna. Nadia, aku masih merasa cemas tentang beberapa anggota keluarga lain. Mereka sulit menerima perubahan dan peranku di sini, ujarnya. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini bukan perkara mudah bagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan kebiasaan lama dan tradisi panjang keluarga. Ibu, aku tahu itu kenyataan yang harus kita hadapi. Tapi aku yakin dengan terus membangun komunikasi yang jujur dan terbuka, perlahan pandangan mereka bisa berubah. Ini bukan hanya tentang aku atau posisi ini, tapi tentang masa depan keluarga kita semua. Jawabku menenangkan. Kami pun berbicara cukup lama, membahas cara-cara untuk memperkuat jembatan pengertian di antara anggota keluarga. Aku belajar bahwa kesabaran dan empati adalah kunci, tak hanya untuk bertahan tapi untuk menyatukan. Di tengah kesibukan, Bima, suamiku, selalu menjadi pilar yang kukuh. Ia mengingatkanku untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Nadia, ingatlah untuk memberi waktu juga pada dirimu sendiri. Kita butuh energi untuk menjaga semangat dan kebahagiaan keluarga, katanya dengan lembut. Kami berdua berusaha menyediakan waktu khusus, seperti berjalan-jalan di taman atau makan malam sederhana, untuk saling melepas penat dan mempererat ikatan. Momen-momen itu sangat berharga bagiku. Beberapa minggu kemudian, tantangan bisnis kembali datang dalam bentuk konflik dengan mitra lama yang mulai mempertanyakan arah perubahan perusahaan. Aku harus segera bertindak tak hanya untuk menjaga eksistensi perusahaan tapi juga reputasinya. Aku mengumpulkan tim hukum dan keuangan untuk menyusun strategi yang tak hanya efektif menghadapi sengketa tapi juga menjaga hubungan baik jika memungkinkan. Proses ini menguji ketangguhan mental dan ketajasanku dalam negosiasi, mengingat bisnis keluarga selalu harus dijaga nilai-nilai keharmonisan dan integritasnya. Sementara itu, aku terus berupaya melibatkan anggota keluarga muda dalam diskusi bisnis. Mereka adalah penerus yang kuharap tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam soal nilai dan tradisi keluarga. Aku percaya regenerasi yang direncanakan dengan matang adalah kunci keberlanjutan bisnis keluarga. Di sela-sela kegiatanku, aku membangun relasi yang lebih hangat dengan anggota tim, baik di kantor maupun keluarga. Aku ajak mereka berbincang ringan, mengenal sisi manusiawi satu sama lain di luar pekerjaan, tentang keluarga, hobi, dan kisah hidup. Suasana itu mencairkan ketegangan dan membangun fondasi kepercayaan yang kuat. Meski begitu, terkadang aku masih menghadapi bisik-bisik sinis dari beberapa pihak yang belum bisa sepenuhnya menerima perubahan. Seperti yang kudengar di kantin kantor, ketika dua pegawai lama bergumam tentangku. Aku menarik napas dalam, menenangkan diri, lalu mengingat kembali betapa pentingnya fokus pada tujuan besar, bukan pada kata-kata yang memecah belah. Dukungan seperti pesan singkat dari Bima atau pujian tulus rekan kerja muda menjadi penyemangat bagiku.
Aku sadar, membangun cinta dan kepercayaan membutuhkan proses, dan proses itu harus kulalui dengan kepala dingin dan hati lapang. Suatu malam, di ruang kerja yang sepi, di bawah cahaya lampu meja yang temaram, aku membuka buku catatan harianku. Aku merenungkan perjalanan yang kulalui, menulis tentang pelajaran, harapan, dan janji pada diri sendiri. Aku belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya soal strategi dan keputusan bisnis, tapi soal keberanian untuk tetap terbuka, sabar dalam menghadapi rintangan, dan kemampuan membangun jembatan antar orang-orang yang berbeda. Aku yakin masa depan keluarga dan perusahaan hanya bisa terwujud dengan kerja keras, hati yang tulus, dan saling mendukung. Memandang keluar jendela, bintang-bintang berkelip redup di langit malam, seolah menjadi saksi bisu tekadku untuk terus maju. Aku tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh liku, tapi aku sudah lebih siap. Bukan hanya untuk menghadapi tantangan, tapi untuk menyulam harapan baru di tengah segala gejolak. Aku ingin membuktikan bahwa wanita sederhana dariku mampu menjadi pemimpin yang tak hanya kuat secara profesional, tapi juga mampu menjaga keharmonisan keluarga, warisan yang tak ternilai harganya. Dan aku percaya, dengan dukungan keluarga, semangat tim, dan keteguhan hati, kami bisa melangkah bersama menuju masa depan yang gemilang, di mana cinta dan kerja keras berpadu menjadi kisah sukses yang abadi. Jika aku terus berjalan lurus dengan hati yang kuat, tiada badai yang sanggup memadamkan cahaya harapan yang kian menyala dalam diriku. Hari itu, aku melangkah ke kantor dengan perasaan yang bercampur, sebuah semangat baru namun juga kewaspadaan yang tak boleh dikesampingkan. Setelah melewati banyak pergolakan di dalam keluarga dan perusahaan, aku, Nadia, tahu bahwa tantangan sebagai pemimpin bisnis keluarga tidak pernah benar-benar usai. Mereka datang silih berganti, setiap kali dengan bentuk dan intensitas yang berbeda. Namun aku percaya, selama aku tetap teguh dan bijaksana, ada selalu ruang untuk membangun harmoni dan masa depan yang lebih cerah. Udara pagi terasa segar saat aku memasuki ruang rapat. Suasana sudah berubah dari sebelum-sebelumnya. Beberapa anggota dewan yang dulu enggan berpendapat kini mulai lebih vokal dan menyampaikan ide maupun pertanyaan yang sangat berorientasi pada kemajuan, bukan menguji. Mereka ingin memastikan arah perusahaan tetap kuat namun tak melupakan akar kekeluargaan yang menjadi ciri khas kami. Aku membuka presentasi dengan menampilkan hasil evaluasi dari periode lalu, lengkap dengan strategi yang sudah kugodok berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Suaraku tetap hangat dan lugas, mengundang partisipasi semua yang hadir. Aku ingin mereka merasa menjadi bagian dari keputusan, bukan sekadar menerima tanpa sumbang saran. Namun, di balik suasana formal tersebut, aku tak pernah lupa betapa beratnya mengelola dinamika keluarga yang rumit. Bu Sri, ibu mertuaku, kini semakin terbuka dan memberikan dukungan, meski aku tahu masih ada beberapa anggota keluarga yang sulit menerima perubahan dan posisi yang kukuh di perusahaan. Ada rasa takut, bahkan ketakutan, yang melekat pada tradisi dan stereotip lama yang sulit dilenyapkan begitu saja. Suatu sore, di ruang keluarga yang hangat, aku mengatur pertemuan dengan beberapa anggota inti keluarga. Aku berusaha jadi jembatan, mendengarkan dengan sabar setiap keluh kesah dan kekhawatiran mereka. Kadang emosi meledak, tapi aku belajar untuk tetap tenang, menggunakan empati sebagai tameng sekaligus senjata, tanpa mengorbankan prinsip yang kubawa. Sejumlah dari mereka mengungkapkan rasa takut kehilangan nilai-nilai keluarga dan pengaruh yang sudah diwariskan turun-temurun. Aku menyambutnya dengan hati terbuka, meyakinkan mereka bahwa aku pun menjaga kehormatan keluarga, bukan menantang atau menggantikan. Aku ingin membangun masa depan yang kokoh tanpa mengorbankan akar yang telah tumbuh puluhan tahun. Di kantor, rutinitasku berjalan penuh fokus dan fleksibilitas, karena aku sadar bisnis keluarga memiliki tantangan unik. Seringkali pembagian peran dan tanggung jawab tumpang tindih, memerlukan sistem tata kelola yang lebih jelas dan profesional. Bersama tim manajemen, aku mulai membangun struktur yang transparan, menyelenggarakan komunikasi rutin, dan evaluasi bersama yang melibatkan semua pihak, termasuk generasi muda keluarga yang mulai memperlihatkan minat dan potensi meneruskan bisnis. Namun merubah kultur dan pola pikir yang sudah lama melekat tidak mudah.
Aku menghadapi resistensi dari pihak senior yang mempertahankan tradisi dan generasi muda yang punya harapan berbeda. Beberapa menganggap strategi digital yang kubawa terlalu modern, sebagian lain justru merasa konservatif. Aku tak jemu membangun dialog, memupuk kepercayaan, dan menunjukkan hasil nyata bahwa perubahan ini demi kesinambungan dan kelanggengan usaha. Dalam memainkan peran ganda, sebagai pemimpin sekaligus menantu dan anggota keluarga, aku dituntut untuk mengambil keputusan sulit. Ada kalanya harus tegas kepada keluarga yang terlibat agar bisnis tetap profesional, tanpa melukai perasaan yang terikat darah dan cinta kasih. Suamiku, Bima, selalu menjadi sandaran utama. Di tengah hiruk-pikuk tuntutan, ia mengingatkan aku agar tak kehilangan jati diri dan tetap menjaga keseimbangan antara bisnis dan keluarga. Nadia, katanya di suatu malam, ingatlah, kamu bukan saja pemimpin perusahaan, tapi juga figur pengikat keluarga. Keberhasilan kita bukan hanya dari keuntungan bisnis, tapi dari keharmonisan yang kita pelihara. Setiap hari, aku rutin mengadakan sesi coaching dan mentoring bagi anggota keluarga muda. Aku berusaha membuka ruang diskusi agar mereka tak sekadar paham teknis bisnis, tapi juga nilai dan warisan keluarga yang harus dijaga. Melalui pendekatan ini, aku berharap regenerasi berjalan lancar, mampu membawa perusahaan ke jenjang lebih tinggi sekaligus menjaga akar kekeluargaan. Aku juga makin intens berkomunikasi dengan Bu Sri secara personal. Ia sering bercerita tentang kekhawatiran dan harapan yang sederhana tapi penuh makna. Bersama-sama kami berkomitmen memperkuat dialog antar anggota keluarga, menghormati perbedaan dan mencari kata sepakat yang membangun. Lambat tapi pasti, aku mulai melihat hasil positif dari usaha ini. Tidak semua masalah tuntas, tapi fondasi baru mulai terbentuk. Komunikasi yang lebih terbuka, pembagian tugas yang jelas, dan meningkatnya rasa saling menghormati. Ini semua adalah investasi berharga untuk masa depan yang lebih stabil. Suatu malam, di ruang kerjaku yang hening, aku menulis refleksi bersama lampu meja yang temaram. Aku memikirkan arti kepemimpinan, lebih dari sekadar strategi dan angka, tapi juga keberanian membuka hati, kesabaran menghadapi perbedaan, dan kemampuan merajut hubungan manusiawi. Aku yakin, masa depan keluarga dan perusahaan kami tergantung pada upaya tulus ini. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap ke langit malam yang dipenuhi bintang redup, seolah alam semesta memberikan kekuatan sunyi yang bermakna. Aku berbisik pada diri sendiri, ini bukan akhir perjalanan. Ini justru permulaan baru, sebuah kesempatan untuk membangun dengan hati terbuka, penuh semangat dan keyakinan. Aku tahu, tantangan pasti masih menanti. Namun dengan keluarga yang mendukung, tim yang solid, dan jiwa yang semakin kuat, aku yakin bisa menjalani perjalanan ini dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Kekuatan impor sesungguhnya bukan hanya dari apa yang kulakukan seorang diri, melainkan bagaimana aku menyulam harapan dan mempererat kebersamaan di antara gelombang tantangan yang datang silih berganti. Dan aku percaya, dengan sabar dan ketulusan, bisnis keluarga kami akan tetap bertahan, tumbuh, dan keluarga kami akan menjadi satu kesatuan yang erat, penuh cinta. Hari itu, aku, Nadia, melangkah ke kantor dengan rasa yang sudah lebih matang, meskipun tantangan besar masih menanti. Aku tahu, perjalanan memimpin bisnis keluarga ini belum usai. Ada berbagai gelombang perubahan yang harus kuhadapi, mulai dari memperjuangkan penerimaan di lingkungan keluarga sampai mengawal transformasi bisnis agar tetap relevan dan kompetitif. Begitu memasuki ruang rapat utama, suasana terasa hangat meski penuh kehati-hatian. Beberapa anggota dewan yang sebelumnya skeptis mulai membuka diri, menyampaikan ide dan pertanyaan yang sebetulnya membangun. Mereka bertanya tentang detail transformasi yang kami jalankan, terutama bagaimana implementasi digitalisasi yang kubawa agar tidak melukai warisan keluarga. Salah satu anggota senior menghela napas panjang lalu berkata, "Nadia,
Kami ini sudah lama menjalankan bisnis dengan cara tradisional yang sudah terbukti selama puluhan tahun. Bagaimana kita bisa memastikan inovasi digital yang kamu bawa ini tidak justru menghancurkan fondasi yang sudah ada? Aku mengangguk pelan, memahami kekhawatiran yang berakar dari sejarah panjang dan nilai-nilai keluarga ini. Pak, saya sangat menghargai fondasi yang telah dibangun. Saya juga meyakini bahwa inovasi dan tradisi bisa berjalan berdampingan. Digitalisasi bukan untuk mengganti, tapi untuk melengkapi dan memperkuat daya saing perusahaan kita agar bisa bertahan di era yang serba cepat ini. Aku mengambil napas, melanjutkan dengan gambaran nyata. Misalnya, dengan sistem manajemen digital, proses produksi dan distribusi bisa lebih efisien, pengelolaan keuangan jadi transparan, dan layanan pelanggan semakin cepat dan responsif. Tentu, kami tetap mempertahankan nilai jujur dan kekeluargaan yang melekat di perusahaan ini. Diskusi kemudian membuka ruang yang lebih hidup. Beberapa anggota lain memberi masukan tentang kebutuhan pelatihan untuk seluruh karyawan agar bisa mengikuti perubahan teknologi. Kita harus pastikan tidak ada yang tertinggal, ujar seorang manajer. Aku menyambut baik. Betul. Kami sudah merancang program pelatihan digital yang akan melibatkan para ahli dan mendukung karyawan dari berbagai jenjang supaya bisa adaptif. Selain itu, kami berencana menjalin kerjasama dengan perusahaan teknologi untuk mempercepat transformasi ini. Di sela itu, aku menyadari ada resistensi terselubung yang tersebar di beberapa lingkungan keluarga. Aku mendengar bisik-bisik yang meragukan kelayakanku membawa perubahan, terutama dari beberapa saudara yang masih mengagungkan cara lama. Suatu sore di rumah, aku duduk bersama Bu Sri, ibu mertuaku, yang kini semakin terlihat menjadi pendukung tapi masih menyimpan beban kekhawatiran. Nadia, katanya dengan suara lembut namun berpikir dalam, saya tahu kamu berusaha membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Tapi saya masih takut kalau kita kehilangan apa yang sudah diwariskan. Bagaimana kamu membuat mereka yang lain mengerti? Aku meraih tangan beliau, menatap mata yang penuh kehangatan dan keraguan. Ibu, saya mengerti betul perasaan itu. Saya juga tidak ingin merusak apa yang sudah kita bangun. Tapi kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah oleh zaman. Saya ingin kita berjalan bersama, membuka pikiran dan hati keluarga supaya bisa melihat manfaat perubahan ini. Saya berjanji, setiap langkah akan saya jalankan dengan hati-hati dan menyertakan mereka. Kami lalu berbicara panjang lebar tentang bagaimana menjaga jembatan komunikasi antar generasi sekaligus memelihara nilai-nilai luhur keluarga dalam bisnis. Aku tahu bahwa ini adalah proses panjang yang tidak boleh buru-buru, apalagi memaksakan kehendak. Di kantor, aku menemui tantangan lain yang tak kalah penting. Membangun suasana kolaboratif antara generasi yang berbeda dan menembus hambatan komunikasi. Generasi pendiri yang lebih senior cenderung konservatif dan menjaga cara-cara lama, sementara generasi muda yang lebih melek teknologi ingin membawa perubahan cepat. Aku memilih jalan mediasi dengan melibatkan mereka dalam diskusi rutin. Aku mengadakan sesi brainstorming yang santai, membuka ruang bagi suara-suara muda tanpa mengabaikan pengalaman senior. Kita semua ada di sini untuk tujuan yang sama, aku sering katakan, yaitu menjaga perusahaan dan keluarga tetap kokoh. Satu hari, aku duduk bersama tim teknologi yang sebagian besar generasi milenial, mendengarkan saran dan ide mereka. Mereka menjelaskan teknologi baru yang bisa kami gunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan komunikasi internal. Aku berjanji untuk mempertimbangkan setiap ide dengan serius, dan meminta mereka juga menghormati apa yang sudah berjalan. Kunci yang kutemukan adalah membangun saling percaya dan penghargaan antar generasi yang berbeda supaya rancangan transformasi digital kami berjalan lancar. Aku juga terus mengingatkan seluruh tim bahwa teknologi hanyalah alat, nilai-nilai dan budaya keluarga adalah roh perusahaan. Di sisi lain, aku harus menghadapi tekanan emosional yang tidak terlihat.
Kadang kata-kata tidak menyenangkan terucap oleh beberapa anggota keluarga yang belum bisa menerima posisiku sebagai pemimpin baru dan agen perubahan. Namun aku memilih tidak tersulut emosi, melainkan fokus pada apa yang bisa kulakukan, kerja nyata dan komunikasi terbuka. Bima, suamiku, menjadi sandaran utama dalam menghadapi dinamika ini. Ia selalu siap menjadi pendengar dan pemberi semangat. Malam-malam hangat setelah lelah sehari penuh, kami duduk bersama, berbagi cerita dan ketakutan, namun juga mimpi dan harapan. Kita sedang membangun sesuatu yang besar, Nadia, katanya suatu malam, bukan cuma perusahaan, tapi masa depan keluarga dan generasi penerus. Kamu tidak sendiri. Kata-katanya membuatku semakin yakin bahwa perjalanan ini layak dijalani, meski berat. Salah satu momen yang membuat hatiku terangkat adalah ketika seorang pegawai muda menghampiriku di kantin. Kak Nadia, saya dan teman-teman mulai percaya dengan visi kakak. Kami ingin menjadi bagian dari perubahan ini dan siap mendukung. Senang mendengar itu, aku tersenyum dan berterima kasih. Setiap dukungan kecil seperti ini adalah bahan bakar untuk melangkah lebih jauh. Aku pun memperhatikan Bu Sri yang mulai membuka diri dan menulis rencana bersama untuk membangun komunikasi keluarga yang lebih sehat. Kami berdua menyusun agenda pertemuan keluarga secara berkala yang difokuskan pada dialog dan pendampingan. Tujuannya agar setiap anggota keluarga bisa merasa didengar dan dihargai, sekaligus mencegah konflik yang tidak perlu. Di malam yang hening, aku duduk menghadap jendela ruang kerja yang berhadapan dengan langit malam bertabur bintang. Aku menulis refleksi pelan, memikirkan perjalanan yang kulalui dan lekas ingin kutularkan semangat pada siapapun yang membaca. Kepemimpinan bukan hanya tentang strategi bisnis, tapi juga tentang keberanian membuka diri, berempati dan membangun jembatan antar manusia. Aku percaya masa depan perusahaan dan keluarga hadir dari kejujuran dan ketekunan kita semua. Aku tahu, ke depan perjalanan ini masih penuh tantangan. Tapi aku merasa lebih kuat, lebih yakin dengan dukungan keluarga dan tim, serta visi yang kupikul dengan sepenuh hati. Aku akan terus melangkah, menjaga warisan sekaligus membuka jalan bagi inovasi dan perubahan yang menguatkan. Dan aku tahu, ini bukan sekadar tentang sebuah bisnis keluarga. Ini adalah perjalanan panjang membentuk masa depan, menyulam harapan di antara tantangan yang datang silih berganti.